رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أزواجه وذريته ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وإلى روح صاحب راتب بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعر بارك ثم إلى روح بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحجاج وصلهم وإبراهيم ثم إلى روح بالشيخ أحمد وبقي في صالح من سيدنا الحبيب رسولهم وإبراهيم من الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم بدرجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله طريقي الرحمن رفيقي الرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني آية الكرسي ترسي سيفي حسبي الله تحصنت بياسين توكلت على الله فاصلوا سلوحيا أسلي حوطا سلحوطا وخشعت الأصوات للرحمن ألا تسمع إلا همسا يا طيطوال احجب عني شر الجن والإنس بحرمة من يقول للشيء كن فيكون بسر سرك المسؤول وعلمك المكنون وما في حكمك المحزون عن العيون سخر لي وكل حاجتي يا من لا يعجزه شيء سخر لي كل شيء أقسمت عليكم بما دعا الله به على السماوات والأرضين فقالتا آتينا طائعين وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasayil Imaniyah karya Sahibur Ratib Qutbil Irsyad Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pembacaan kitab ini. Amin. Kita lanjutkan. Summa qala subhanahu wa ta'ala
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar, surah ke-97 dari ayat 1 sampai ayat 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kalian mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fa'arrafana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita annahu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala anzalal Qur'ana fi Ramadan, telah menurunkan Al-Qur'an fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Di situ dijelaskan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, bahwa yang membawa Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an adalah malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan. Tsumma, kemudian annahu anzalahu fi lailatul qadri. Kemudian annahu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala anzalahu, telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Minhu bil khusus. Ya. Wa hadzal inzalu minal lauhil mahfudhi ila baitil izzati minas sama'id dunya. Nah, turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, al-inzal minal lauhil mahfudh ila baitil izzah minas sama'id dunya. Ya, dari lauhil mahfudh ke baitil izzah minas sama'id dunya, dari langit dunia. Nazalal Qur'anu jumlatan wahidatan. Turun Al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhi ila baitil izzah. Al-Qur'an turun secara utuh dari lauhil mahfud ke baitil izzah secara utuh. Ya. Minal lauhil mahfud ila baitil izzah minas sama'id dunya. Itu utuh. Ya. Nazal al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhi ila baitil izzah. Wa nazala bihi Jibril, dan turun dengan Al-Qur'an siapa Jibril, malaikat Jibril, bi amrillahi, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ala rasulihi, kepada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufarraqan fi nahwi 23 sanatan. Nah, Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada yang mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufarraqan, secara berkala, secara bertahap, fi nahwi
salasin wa ishrina sanatan, selama 23 tahun. Ya. Dari mulai wahyu yang pertama turun ketika Nabi berusia 40 tahun. Di mana? Di Gua Hira. Apa ayat yang pertama yang turun? Iqra. Dari mulai itu Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril mufarraqan, ya, secara terpisah. Ya, dari mulai Iqra, ya Muhammad Iqra, ya Muhammad Iqra. Nabi menjawab, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Lalu Nabi disikap oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang pertama turun. Terus sejak itu Al-Quran turun secara berkala, secara berpisah selama 23 tahun sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang terakhir turun dikisahkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ya, dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil, sampai wahyu yang turun, yang terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nah, kalau turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah minas sama'i dunya itu keseluruhan. Ya, ini yang turunnya pada malam Lailatul Qadar. Mulianya syahrul Ramadan karena turunnya Al-Quran kepada baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia, dan salasun wa isrina sanatan itu adalah muddatul wahyi. Muddatul wahyi, masa turunnya wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id auhallahu ilaihi wa huwa ibnu arba'ina sanatan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada yang mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan Nabi ketika itu berumur ibnu arba'ina sanatan, 40 tahun. Mendapatkan wahyu 40 tahun. Gimana tuh syairnya yang dikarang sama Iblis itu? Pada umur 40. Gimana Pak? Umur 1. Bukan. Mendapatkan risalah. Ada tuh ya, umur 40 tahun. Rohatil atiyaru tashu bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu pada usia 40 tahun Nabi mendapatkan wahyu. Wa qubida alaihi salatu wassalam, dan baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur salasin wasittina sanatan, pada umur 63 tahun. Jadi wahyu turun 40, beliau wafat pada usia 63,
masa turunnya wahyu sejak wahyu pertama sampai terakhir 23 tahun. Itu turun berkala mufarraqan. Kalau secara keseluruhan utuh itu pada malam Lailatul Qadar fi syahri dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kadzalika demikianlah qala ulama al-muhaqqiqun minas salafi wal khalaf. Itu yang dikatakan oleh para ulama al-muhaqqiqun, ya, dari para ulama-ulama salaf yang terdahulu. Beliau yang menjelaskan tentang bagaimana turunnya Al-Quran, terutama ketika malam Lailatul Qadar di malam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh Lailatul Qadar. Amin. Ya, makanya jangan dilewatkan malam-malam Ramadan ini dengan beribadah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang malam Ramadan ini dia melek, begadang, tapi enggak ibadah, apa dia dapat juga? Ya tentunya yang dapat Lailatul Qadar itu kalau yang mengisi malam Ramadan dengan ibadah. Kalau orang misalnya ronda terus main gaple, ya nggak bisa. Masa malam mulia turun kepada orang yang tidak melakukan perbuatan mulia, enak aja. Ya, itu berarti dapat semua dong tuh. Siapa yang pada begadang? Orang yang lagi jagain COVID-19, ya kan? Yang jaga portal. Tidak. Itu orang yang menggunakan malam Ramadan ini dengan qiyamul lail. Ya, kalau dia misalnya diem tapi diamnya di masjid, i'tikaf, nah itu lain lagi. Ya, diniatkan i'tikaf. Nah, kalau sekarang bagaimana misalnya dia tugas ronda misalnya, ya silahkan aja ronda. Coba bagaimana supaya rondanya itu ada nilai ibadah? Ya dia sambil jaga dia baca Quran. Ya, jangan kadang-kadang kan gitu. Godaannya kalau orang ronda giliran baca Quran ngantuk. Kalau lihat HP sugar. Dulu kan waktu belum ada Covid nih, bulan Ramadan tuh ada Piala Dunia tuh ya. Tahun berapa tuh? 2014. Iya, Piala Dunia. Orang pada begadang nungguin Piala Dunia. Apa itu dapat? Ya enak bener kalau orang nonton bola dari perbuatan. Nggak ada lah kemuliaan masa diberikan kepada perbuatan yang tidak mulia, ya salah tempat. Sesuatu yang istimewa pasti diberikan kepada orang-orang istimewa. Itu jangan disia-siakan. Kita baca Quran. Udahlah kita tidur malam kan cukup 11 bulan. Ramadan ini ya kalau bisa tidur malamnya dikurangin. Kalau mau tidur lebih awal misalnya, baik tidur lebih awal. Selesai taraweh baca Quran dulu sebentar, maka ya 1 juz atau kurang dari 1 juz. Tidur deh lebih awal, tapi bangunnya lebih awal lagi. Begitu Bang. Tidur misalnya jam 10, jam 2 udah bangun. Jangan tidur jam 10, bangun jam 4 ya. Makan sahur doang. Ya. Kalau tidur lebih awal, bangun lebih awal. Memang bagusnya begitu, dilatih. Jangan dibiasakan tidur larut malam sehingga subuhnya kesiangan. Ya Allah. Jangan, itu enggak bagus. Tidur lebih awal, tapi jam 2 sudah bangun, jam 2:30. Ya, kita sholat tahajud, kita sholat tasbih. Gimana tuh, kan udah witir? Nggak apa-apa. Witir yang sudah kita lakukan untuk sholat setelah tarawih, ya itu penutup tarawih. Nanti witir lagi nggak usah. Witirnya sudah.
Kalau ditambahin witir lagi, berarti ini genap dan witir. Ya, witirnya sudah. Nah, ini kan ada dua sahabat yang bersikap berbeda tentang witir, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena hati-hati takut kelewatan witir langsung setelah misalnya sore-sore gitu ya. Kalau kita biasa misalnya habis ba'diyah isya kalau bukan bulan Ramadan. Nah, kalau Sayyidina Umar witirnya setelah qiyamul lail. Ini kan dua-duanya benar. Bukan berarti kalau udah witir nggak boleh lagi mengerjakan salat sunnah, boleh, nggak apa-apa. Itu udah witir tuh, habis tarawih 3 rakaat. Ntar malam kita bangun, kita nggak usah witir lagi, kita sholat tahajud, kita sholat tasbih, sudah nggak usah witir lagi, karena witirnya sudah dilakukan setelah tarawih tadi sore gitu. Ya, gunakan kesempatan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangin 83 tahun loh. 83 tahun. Ya, orang kalau dapat Lailatul Qadar, tahun ini dapat Lailatul Qadar, pasti kelihatan ada perubahan. 1 tahun ke depan pasti ada perubahan. Ya. Semangat ibadahnya meningkat, akhlaknya semakin baik, kata-katanya semakin bijak. Sama halnya dengan orang yang hajinya mabrur. Ciri-ciri orang haji mabrur apa sih? Kalau secara fisik nggak ada. Haji mabrur terus kemana-mana pakai peci putih, ya enggak akurat. Ya, Haji Muhyiddin belum haji, bukan ukuran. Kalau orang kemana-mana pakai peci haji jadi ukuran haji mabrur mah ya gampang bener dong. Bukan kan gitu. Haji mabrur itu kan pertama yazdad ba'dahu khairun. Kalau orang itu hajinya mabrur, kalau kebaikan setelah haji bertambah, itu mabrur. Ya. Kalau sebelum haji dia sholat berjamaahnya masih ya bolong-bolong, pulang haji, masya Allah, Zuhur beduk di masjid, Asar beduk di masjid, Maghrib beduk di masjid. Orangnya di mana? Ya. Karena biasa di Masjid Nabawi, lebih awal datangnya. Wah. Kemudian yazdad ba'dahu khairun, sedekahnya tambah banyak. Orang pulang haji, wah luar biasa berubahnya. Siapa aja lewat depan rumahnya dikasih. Ini dikasih lewat. Pokoknya kebaikannya bertambah. Ya, itu ciri hajinya mabrur. Kalau orang pulang haji begitu-gitu aja, nggak ada perubahan sikap, ibadahnya nggak meningkat, segala sesuatunya nggak ada perubahan, itu bukan haji mabrur, haji mabur. Wa alla ya'uda ilal ma'siyati ba'dahu, dan dia tidak akan berani mengulangi berbuat maksiat sepulangnya dari haji. Nggak berani. Kalau sebelum berangkat haji atau umroh dia masih suka maksiat, mungkin ya sering-sering ya perbuatan yang nggak baik lah, pulang haji berubah sama sekali total. Nah itu mabrur, nggak berani lagi berbuat maksiat. Yang ketiga wasaliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang yang hajinya mabrur kalau lidah dan tangannya tidak pernah nyakitin orang. Pulang haji pokoknya biasanya mulutnya galak, suka caci maki orang, suka ghibah, suka marah-marahin orang, tangannya suka mukul orang. Sepulangnya haji berubah, dia jadi pendiam, ngomong yang baik, tangannya tidak pernah lagi kasar. Ini orang berarti hajinya mabrur. Kalau itu haji yang mabrur, begitu juga bagaimana dengan puasa kita? Puasa kita makbul, mungkin dia mendapatkan Lailatul Qadar 11 bulan setelah Ramadan ini, yazdad ba'dahu khairun, kebaikannya meningkat.
Ya. Kalau di bulan Ramadan dia rajin baca Quran, di luar Ramadan besok nih, wah tetap terus tuh. Nah itu berarti puasanya sukses tuh. Bisa jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kebaikannya bertambah. Selama Ramadan dia berjamaahnya rajin, pokoknya Masya Allah sebelum zuhur udah di masjid nungguin azan, sebelum asar udah di masjid. Semangatnya luar biasa. Kalau bulan Ramadan dia tarawihnya semangat luar biasa, dia witir. Lah kadang-kadang orang ini banyak yang nggak ngerti, dianggapnya witir hanya pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita kerjain witir. Kalau memang kita takut nggak bangun malam misalnya, ya setelah Ba'diyah Isya, seperti yang santri-santri Qatun Nada biasa lakukan tiap malam. Witir jangan ditinggal. Ya, orang yang mendawamkan witir itu orang yang khairun minad dunya wa ma fiha. Jangan ditinggal. Bertambah terus. Nah ini bisa jadi nih orang kalau setelah Ramadan dia ibadahnya semakin rajin, kebaikannya meningkat, nggak berani lagi marah, nggak berani lagi menyakiti orang. Rajin sedekahnya di bulan Ramadan, orang pada berlomba-lomba sedekah. Cuman kenapa setelah selesai Ramadan balik lagi, ini repot. Ini kita ibadah masih teriming-iming dengan pahala yang lebih besar. Ya, jadi sedekahnya masih berpikir kalau gue sedekah bulan puasa balasannya sekian, kalau di luar bulan puasa sekian, ntar aja mungkin puasa. Enggak sebegitu. Justru Ramadan 1 bulan ini kita lagi diobatin nih, ibarat apa? Kepompong itu apa? Ulat. Kalau orang Betawi bilang ular. Ulat bulu. Nah, ulat bulu itu masuk ke dalam kepompong berhari-hari, berminggu-minggu, nggak makan, nggak minum, membungkus dirinya, mempuasakan dirinya. Ulat itu di dalam kepompong. Setelah keluar dari kepompong dia menjadi kupu-kupu yang indah, warnanya bagus, bisa terbang. Kupu-kupu itu dari apa rasanya? Ulat. Kenapa bisa terbang dan indah? Karena dia menjaga dirinya selama di kepompong. Gak makan, gak minum, puasa betul-betul, dibungkus. Ya. Gagal mati. Gitu. Selama di kepompong gagal mati. Kalau dia sukses selama di kepompong, dia bisa terbang, jadilah kupu-kupu yang indah. Dicari orang, dijadikan foto, hinggap dari bunga ke bunga. Nah, kita Ramadan ini lagi digambarkan seperti ulat yang dalam kepompong nih, makan diatur. Sebetulnya kan bukan nggak boleh makan kan? Ya, boleh, cuman yang tadinya siang dirubah jadi malam. Ya, jangan harus berubah sebetulnya. Ini kan puasa kita kan begitu tuh. Awal Ramadan kita nimbang berat 80. Begitu 1 Syawal berat 90. Sebulan nambahnya 10. Wong nindain madang doang dari malam ke siang. Porsinya lebih-lebih. Biasa bulan lain gak ada kolak, nih kolak. Iqbal udah malam masih goreng telur. Udah mau tidur masih makan. Bagaimana kamu gemuk? Besok Idul Fitri nambah 10 kilo. Nah, nggak bercanda bang. Ya, jadi begitu tuh. Jadi puasa kita sebatas mindahin waktu makan. Harusnya kan makan justru dikurangi supaya ibadah lebih semangat. Ya, sahur tetap itu sunnah ya. Karena tasaharu fa inna fi sahur barakah.
Makanlah sahur karena sahur itu membawa keberkahan. Jangan nggak sahur. Ya meskipun misalnya dengan 1 butir korma, 11 air putih, niatkan sahur supaya berkah puasa kita. Ya, sunnahnya kan gitu. Kalau buka puasa dicepetin, takjil. Kalau sahur ditakhir, diperlambat. Ya. Itu sunnahnya. Ya. Kita orang yang puasanya makbul, kita lihat perubahan 11 bulan setelah dia 1 bulan puasa. Sukses nggak dia nih? Ntar nih, yang 15 orang nih, kita lihat nih, ada perubahan nggak nih setelah 1 bulan? Pertama yang harus dilihat perubahan fisik dulu. Ya, yang kedua sikap, yang ketiga tutur kata, ibadahnya dah kita lihat. Nah, kalau semua orang Ramadan ini sukses, saya kira dunia ini aman. Orang lagi puasa nggak boleh marah. Di luar Ramadan mestinya sama. Orang lagi puasa nggak boleh ghibah. Di luar Ramadan ini lagi diatur ini. Semua orang akan baik dengan suksesnya pelaksanaan puasa Ramadan, maka akan menjadikan orang-orang menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wa fi Ramadan ay wa fi syahri Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi fadli syahri Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada keutamaan bulan suci Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan wal jum'atu ila jum'ah was salatu ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Ramadan ini ada fadailnya, ada keistimewaannya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan, 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jadi Ramadan tahun ini sampai Ramadan berikutnya tahun depan, wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat minggu ini sampai Jumat minggu depan, wassalatu ila salah, antara waktu-waktu salat, jadi salat subuh sampai waktu zuhur, zuhur sampai waktu asar, asar sampai waktu maghrib, maghrib sampai waktu isya, isya sampai waktu. Nah, di antara waktu-waktu salat itu mukaffirat, ada penghapusan dosa. Kalau kita salat maghrib, kita dihapus dosa kita sampai waktu isya. Kalau kita sholat isya, dosa kita dihapus sampai waktu subuh. Kalau waktu kita sholat subuh, maka dosa kita akan dihapus sampai waktu zuhur. Kalau kita melaksanakan sholat zuhur, dosa kita akan dihapus sampai waktu asar. Kalau kita melaksanakan sholat asar, dosa kita akan dihapus sampai waktu maghrib. Begitu. Kita melakukan sholat Jumat minggu ini, dihapus dosa kita sampai minggu ke depan. Kita sempurna puasa Ramadan kita tahun ini, dihapus sampai 1 tahun Ramadan berikutnya. Ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Ya, bersih, dihapus dosa kita 1 tahun. Tapi dengan catatan idzaj tunibatil kabair. Apabila dosa-dosa yang besar dihindari, ujtunibat dimajhulkan ya, idzaj tunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dihindari, dijauhkan.
Ya. Itu seperti apa yang beberapa hari yang lalu kita baca. Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapus dosa. Ketika ada seorang yang melakukan perbuatan bukan perbuatan zina, ya, kepada seorang perempuan yang bukan muhrimnya, kemudian dia datang menghadap Rasulullah supaya diberlakukan bagi dia hukum had. Tapi Rasulullah menunda sampai masuknya waktu sholat. Setelah selesai sholat, dia cerita bahwa dia melakukan gini terhadap perempuan masih wazina, selain perbuatan zina. Ya mungkin hawian deh, kalau kata orang ini hawian, pacaran, deket-deketan, mungkin pegang-pegangan gitu kan. Tapi tidak sampai melakukan perbuatan zina. Nah, dengan wudu, dengan sholat itu tidak ada had kalau tidak sampai melakukan perbuatan zina. Sekedar tidak diberlakukan harus misalnya dirajam, tidak. Tapi bukan berarti kemudian seenaknya orang, wah ntar juga dengan wudu hilang, besok ngulangin lagi, wah itu salah. Syaratnya harus dengan taubatan nasuha gitu. Akan dihapus dengan kebaikan, dengan ibadah kita, dengan wudu, dengan sholat, kalau dia melakukan taubat, tidak berani mengulangi lagi. Bukan berarti dengan wudu bersih, dengan sholat bersih, besok ngulangin lagi, lah itu main-main namanya, nggak boleh kayak gitu. Meskipun tidak ada had, tapi bukan berarti jadi ada unsur ngeremehin, nggak boleh. Nggak boleh. Siapa yang berani menjamin sebelum kita tobat kemudian kita masih hidup? Segala perbuatan dosa, meskipun dosa-dosa kecil, dihindari. Tapi dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, kata Nabi, Ramadan ila Ramadan, wal jum'ah ila jum'ah, wassalah ila salah, mukaffiratun lima bainahuma idza tunibatil kabair. Apabila dihindari perbuatan dosa-dosa besar. Ya, ini berarti tidak termasuk dosa-dosa besar. Kalau dosa besar ada caranya sendiri untuk bertaubat. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, huwa syahrus sabri. Ramadan itu adalah bulan sabar. Wasabru sawabuhul jannah, dan sabar itu balasannya adalah surga. Ya, ini bulan sabar nih. Sabar menahan lapar, sabar menahan haus, ya. Makanya as-sawab biqadrit ta'ab. Orang semakin berat puasanya, semakin besar pahalanya karena dia sabarnya bertambah gitu loh. Sama-sama puasa nih. Iqbal puasa, tapi Iqbal di dalam rumah aja, pakai AC dingin, ya. Satu lagi Musbik puasa, tapi dia harus kerja keras nyari nafkah. Melihat teman-temannya nggak pada puasa, siang-siang pada makan Indomie rebus, di atasnya aja telur, pakai secim, pakai bawang goreng, sebelahnya teh es manis, jam 12, perut lagi sedang-sedang ya, sementara dia lagi lapar, temannya pada makan. Kita sekarang aja nelan air ludah pada, apalagi jam 12 kan. Dia sabar tuh. Lagi puasa dia lihat, aduh. Nah, yang satu Iqbal puasa juga, tapi di rumah kamar pakai AC, tidur sampingnya ada istrinya, menghayal dah.
gitu kan. Nah, apa sama nih nilai ibadahnya? Nilai puasanya sama, tapi yang lebih bagi muslim apa? Pahala sabar itu. Makanya as-shawab biqadri ta'ab gitu. Balasan itu dilihat dari sejauh mana dia merasakan lelahnya. Semakin dia lelah, semakin sabar, berarti semakin banyak pahala sabarnya. Kayak misalnya puasanya orang yang di Cipanas, misalnya orang Cipanas kan dingin gitu kan, sama puasa orang yang di Tanjung Priok sama puasanya, tapi tantangan sabarnya lebih besar yang di Tanjung Priok. Dapat pahala lebih, pahala sabar. Makanya itu Ramadan syahrul sabri, bulan sabar. Ya kan kalau di daerah-daerah kayak begitu kan udah panas, kadang-kadang banyak orang yang namanya banyak bekerja keras dan lain sebagainya. Kalau di kampung yang sejuk, di gunung orang adem. Nah, jadi yang menambahkan nilai puasanya, nilai kesabaran dia menghadapi tantangan di dalam menjalankan ibadah. Ya, kayak kita nih di Indonesia puasa maksimal berapa jam? 13 dari jam 4:30 ya misalnya ya. Sekarang jam 4:26 ya. Subuh jam 4:36 ya, subuh imsaknya jam 4:26, subuhnya 36. Maghrib jam 5:51. Tahu bener ya. Tahu bener Iqbal waktu maghrib. Aduh, apal dia kalau puasa maghrib jam berapa ya? Kayak dodok ngeliatin jam terus ya. Nah, kita paling puasa jam 4:30 deh, 4:30 sampai 5:30. 5:30 berapa? 5:30 sampai 5:30. 13 jam, 14 jam udah maksimal, 13 jam. Ya. Tapi orang-orang yang di Eropa, di Amerika, itu siangnya bisa lebih panjang. Kalau kita 13 jam. Ada yang puasa cuman di daerah mana ya, saya pernah baca ya. Jadi waktu dia buka, dia taraweh, nggak beberapa jam berikutnya sahur. Coba Pak, kuat nggak Pak kira-kira? Ya. Lebih lama waktunya. Kalau kita kan enak, hidupnya di daerah khatulistiwa. Ya, khatul istiwa, garis tengah. Khat itu kan garis, istiwa tengah. Khatul istiwa. Nah, di bahasa Indonesia kan jadi katulistiwa, padahal artinya khatul istiwa, garis tengah. Kita ini berada di tengah-tengah bumi, khatul istiwa. Makanya iklimnya hebat. Indonesia ini hebat iklimnya. Enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin. Ya. Kita ini daerahnya enak, sejuk. Paling enak di Indonesia deh. Orang bersyukur tinggal di Indonesia. Musim banyak ya kan? Musim duren, musim rambutan. Ya. Udah paling nikmat kita hidup di Indonesia. Paling enak deh. Puasa nggak terlalu lama, antara siang dan malam hampir sama. Udah paling enak. Jangan sekali-kali mengkhianati bangsa sendiri. Kita hidup di sini, makan minum di sini, kita meninggal di sini. Kita jaga bumi kita Indonesia ini. Jangan jadi pengkhianat di negeri sendiri. Tak boleh. Kita harus jaga keutuhan negara kita Indonesia, NKRI. Nah, ini penting banget. Ya. Begitu. Paling nikmat kita. Di negara-negara lain berat puasa karena siangnya terlalu lama. Nah, semakin berat tantangan orang yang berpuasa, berarti pahala sabarnya yang dia dapat. Ya.
Kayaknya Bal kalau pengen gedean puasanya pindah dong selama Ramadan di sana. Apa ke Italia apa ke ya. Jangan lagi banyak COVID-19. Ya. Atau di Bekasi Bal. Bekasi juga udah banyak, udah panas tuh daerah Bekasi tuh. Ya. Wasabru, dan kesabaran itu sawabuhul jannah, balasannya adalah surga. Sabar nggak makan, sabar nggak minum, sabar menahan nafsu, sabar menahan amarah, itu balasannya, pahalanya adalah surga. Wa qala fihi, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, awwaluhu rahmatun, awalnya bagian pertama 10 hari pertama puasa adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan bagian akhirnya adalah penghapusan dari api neraka. Ini kita masih rahmat nih, ya, masih dalam tahap 10 hari terakhir pertama rahmah, ya. Nanti yang kedua maghfirah. Oh, sekarang masih pada semangat semua nih. Ntar udah pertengahan udah mulai kendor tuh, ya. Ya, kalau boleh puasa, kalau boleh tarawih di masjid, udah kalau udah pertengahan sudah mulai ada kemajuan sedikit. Softnya. Oh, kalau awal-awal kan penuh. Wah, pertengahan udah mulai maju dikit. Wa akhiruhu itqun. Nah, yang terakhir nih yang berat nih. Ya, pembebasan dari api neraka, orang-orang pilihan. Apalagi kalau udah menjelang Idul Fitri, udah pada sibuk dah. Tapi karena sekarang harus di rumah saja, ya sudah nggak pada sempat mikirin baju lebaran dah. Ya, pikirin bagaimana dapat Lailatul Qadar. Ya Allah, ini mudah-mudahan pada dapat semua nih. Semakin kondisi kayak begini, mudah-mudahan semakin banyak umat Islam yang memperoleh Lailatul Qadar, sehingga nanti habis Ramadan ada perubahan yang luar biasa. Amin. Itu harapan kita. Wa anna Allah ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimina, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru, memandang, melihat, fi awwali lailatin, pada awal malam, minhu min Ramadan, ilal muslimina, kepada umat dipandang semua. Ya alayallah bin nadrah minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah bin nadrah. Ya, ada lagi. Wandur ilaina ya tawwab tub alaina tub alaina, ya Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami, berikan kami taubat.